Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Stefira Andi Razika dari kelas 12 IPS 4, absen 33. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peta, penginderaan jauh, dan SIG. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak, hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis peta berdasarkan isinya. Seperti yang kita tahu, peta itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu peta umum dan peta tematik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peta umum. Seperti namanya, peta umum menggambarkan kenampakan umum, seperti peta topografi atau ketinggian, peta batimetrik atau kedalaman laut, peta chorografi atau peta dunia, peta benua, peta negara, peta provinsi, peta kabupaten, dan peta pulau. Selanjutnya ada peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan bidang-bidang khusus atau kenampakan khusus, seperti peta iklim, peta kepadatan penduduk, peta geologi, peta curah hujan, peta sebaran flora fauna, dan peta wisata. Nah, kalian sekarang udah tahu kan apa bedanya peta umum dan peta tematik? Berikutnya, dan yang gak kalah penting, yaitu adalah unsur peta. Nah, di sini saya udah punya contoh peta beserta unsur-unsurnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa sih yang ada di dalam unsur peta. Yang pertama ada judul peta, yaitu mencerminkan objek yang dipetakan. Yang kedua ada legenda, atau keterangan simbol-simbol peta. Yang ketiga, peta kecil atau inset, yang gunanya untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan atau objek-objek yang tidak tergambar. Yang keempat ada orientasi atau penunjuk arah. Tahu kan yang utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Lalu ada skala, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Lalu ada simbol atau tanda yang mewakili objek di lapangan. Berikutnya ada garis tepi, yaitu membatasi objek yang dipetakan. Lalu ada koordinat, yang gunanya sebagai garis lintang dan garis bujur. Lalu ada pembuat peta dan tahun pembuatan peta. Dan yang terakhir dan yang gak kalah penting yaitu adalah sumber peta, yaitu sumber informasi dalam pembuat peta. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu penginderaan jauh. Apa sih penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh atau yang bisa disebut indraja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau alat lain. Contoh dari penginderaan jauh antara lain adalah satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Selanjutnya kita membahas tentang komponen yang ada di penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga, yaitu cahaya yang menyinari objek dengan sistem pasif atau matahari dan aktif atau buatan. Yang kedua ada atmosfer, yaitu lapisan udara yang memantulkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada objek, yaitu permukaan bumi, baik alami dan buatan. Yang keempat ada sensor, yaitu alat yang merekam objek seperti kamera dan scanner. Yang kelima ada wahana, atau alat yang membawa sensor seperti pesawat dan satelit. Yang berikutnya ada data, yaitu informasi yang dihasilkan dari proses perekaman objek. Dan yang terakhir ada pengguna, yaitu orang atau lembaga yang menggunakan data. Lanjut ke jenis-jenis satelit penginderaan jauh. Yang pertama ada oceanography, yaitu National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, dan Marine Observation Satellite atau MEOS. Yang kedua ada sumber daya alam, yaitu Landsat dan Satellite for Eye Observation de la Terre atau SPOT. Yang ketiga ada meteorologi, yaitu National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, dan Himawari. Dan yang keempat yaitu luar angkasa, ada Viking Ranger dan Voyager. Dan contoh hasil dari interpretasi objek penginderaan jauh ada jalan raya, yaitu rona cerah, bentuk garis panjang, pola seragam berpotongan tegak lurus, dan asosiasi rumah. Yang kedua ada sungai, rona gelap pada sungai yang jernih, bentuk garis panjang, pola tidak seragam berpotongan sudut lancip, dan asosiasi jembatan. Yang ketiga ada perkebunan sawit, yaitu
tekstur kasar, pola teratur, bentuk tajuk bintang, dan situs daratan. Yang terakhir ada nikpah, tekstur kasar, pola menyebar, bentuk tajuk bintang, dan situs air. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu Sistem Informasi Geografis atau yang bisa disebut SIG. SIG itu adalah sistem informasi yang berdasar pada data keruangan dan mempresentasikan objek di bumi. Dalam SIG sendiri, teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dalam menyimpan data, memproses data, menganalisa data, mengelola data, dan menyajikan informasi. Lanjut yang terakhir ada komponen SIG. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu memasukkan data atau input seperti scanner, digitizer, ketikus, papan ketik, dan kamera. Mengeluarkan data atau output seperti monitor. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu pemrograman komputer atau sistem operasi seperti Windows, Macintosh, dan Linux. Bahasa programan atau utilitas dan sistem aplikasi untuk mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data geografis. Yang ketiga ada data, yaitu informasi geografis berupa data spasial atau grafis seperti titik, garis, dan poligon atau data raster, koordinat objek atau data vektor, dan data berupa tulisan atau angka atribut atau non-grafis. Dan yang terakhir ada pengguna, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola dan memanfaatkan SIG. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai peta, penginderaan jauh, dan SIG. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.